Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anetri Rahma, Kerin Krisyovani, dan Maria Esterlita Dias. Kami dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai isu-isu mutakhir tentang problem pendidikan di Indonesia. Dan kami membaginya ke dalam 4 sub pembahasan. Yang pertama, ada pengertian permasalahan pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Yang ketiga, masalah yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari yang namanya masalah. Permasalahan pendidikan yaitu segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Di Indonesia, masih terdapat banyak masalah pendidikan, di antaranya efisiensi pengajaran, keprofesionalan dan kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia or Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pengembangan Manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih terancam. Oke, kita akan masuk ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama, ada efisiensi pengajaran. Lalu yang kedua, ada keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, ada pemerataan pendidikan. Dan yang terakhir, ada sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Efisiensi pengajaran. Efisiensi yaitu bagaimana agar menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Dalam menjalankan profesinya, seorang guru harus melakukan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsinya secara moral, yang mana ia diharuskan membimbing anak didiknya tidak hanya dengan kecerdasannya, akan tetapi juga dengan rasa cinta dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan juga menjalankan fungsi kedinasannya yaitu mendidik dan membimbing para anak didiknya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Memaknai profesionalisme, seorang pendidik lebih kepada aspek seorang pendidik, di mana seorang pendidik yang tidak profesional tak lebih hanya sebagai seorang pekerja yang hanya memberikan kewajibannya saja untuk mengajar dan menuntut haknya, yaitu uang semata.
tanpa memikirkan aspek psikologis para murid dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Pemerataan pendidikan. Menurut Wayan 1992, pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat gap yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan, baik di kota maupun di desa, lebih khusus lagi bila dibandingkan daerah Jawa dan daerah Indonesia Timur. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga, dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. Tanpa ada sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan di Indonesia akan sulit mengalami kemajuan. Adapun contoh permasalahan pendidikan yaitu kasus pendidikan di desa terpencil Bolmong, tepatnya di SD Negeri Kolingangan, di mana kondisi bangunan sekolah yang tak layak pakai. Kondisi ini membuat guru dan para murid tidak merasa nyaman berada di ruang kelas. Anak-anak tak lagi meneruskan ke jenjang selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sekolah SMP di sana. Untuk masuk SMP, mereka harus rela berjalan kaki dengan jarak tempuh 13 km dengan kondisi jalan yang rusak. SD Kolingangan memiliki 28 siswa, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sedangkan jumlah guru PNS berjumlah 5 orang, termasuk kepala sekolah, ditambah guru kontrak 3 orang dan guru honor 1 orang. Pertimbangan pihak orang tua untuk memilih tidak menyekolahkan anak-anak mereka karena faktor jarak dan kondisi infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi jalannya cukup jauh dan susah dilalui. Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Ini ada contoh bagan negara-negara papan bawah PISA. Apa sih solusi bagi permasalahan di pendidikan di Indonesia? Yaitu perannya dari segala pihak, di antaranya orang tua, pengajar dan guru, calon pengajar, dan pemerintah. Peran serta orang tua dalam pendidikan sangat dibutuhkan. Orang tua harus menyadari betul pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Orang tua juga harus mendukung penuh mimpi dan cita-cita anak mereka. Para guru harus meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan kompetisi seperti melakukan pendampingan berupa seminar, lokakarya, konsultasi, pelatihan, dan praktek. Adapun bagi para calon pendidik yaitu mahasiswa jurusan-jurusan keguruan dan kependidikan, jangan sampai hanya berisikan orang-orang yang terpaksa dalam memilih jurusan dan bukan karena panggilan hati nurani sebagai pendidik. Hendaknya dilakukan seleksi yang ketat dan profesional, tidak hanya secara intelektual, hanya saja harus diberikan tes bakat dan minat. Terakhir, dari peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus bisa membuat sistem pendidikan belajar dengan efektif. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan oleh survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA. Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia antara lain kurangnya efisiensi pendidikan, keprofesionalan dan kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan peran dari berbagai pihak, di antaranya peran orang tua, pengajar, calon pengajar, dan pemerintah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.